Jadi memang betul pada bulan Oktober 2020, Menteri Keuangan mengambil posisi akan melakukan kajian terlebih dahulu. Karena waktu itu pemerintah menggunakan pendekatan non-sektoral. Stimulus ekonomi pada program pemulihan ekonomi nasional tahun lalu itu diarahkan untuk semua sektor. Misalnya restrukturisasi, penjaminan kredit, lalu juga insentif perpajakan. Itu menjangkau hampir semua sektor, jadi bukan segmented atau targeted. Nah, lalu kita melihat setelah BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi, kita melihat ada tren perbaikan pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal, dan kita juga melihat secara sektoral, sektor-sektor penentu perekonomian kita juga mulai bergeliat. Sektor otomotif, meskipun masih rendah, terpukulnya itu kan sekitar 50% penjualan. Nah, November-Desember sudah ada kenaikan, meskipun belum tajam. Kita melihat sektor ini bisa menjadi jumpstart untuk kuartal 1, kuartal 2 2021, karena industri ini sudah mapan, sudah matang dari hulu ke hilir, sudah punya mata rantai yang cukup baik, melibatkan banyak pekerja, sekaligus juga ada potensi karena konsumsi kelompok menengah atas yang tertahan. Nah, dengan melihat angka penjualan kendaraan 2 bulan terakhir, kita melihat ini saat yang tepat untuk memberikan relaksasi atau diskon pajak mobil ini dengan segmen yang tertentu, yaitu sampai dengan 1.500 cc, local purchase di atas 70%, dan ini sudah mewakili pangsanya 60% dari total penjualan mobil. Artinya ini sudah cukup bagus dan diharapkan dapat segera berjalan. Nah, pilihan berikutnya, kenapa kok PPNBM? Karena ini praktis secara administrasi. Hanya dikenakan sekali di pabrikan ketika menyerahkan barang ke dealer, dan tidak akan mengganggu mata rantai pemungutan pajak berikutnya seperti PPN. Juga tidak berdampak pada daerah, karena daerah juga butuh penerimaan. Jadi ini dianggap lebih efektif, industri tidak butuh stimulus berupa subsidi dan lain-lain, tetapi ini rangsangan justru kepada konsumen, untuk konsumen supaya mereka punya daya beli yang lebih kuat. Begitu kira-kira Mas Vito. Iya. Beli mobil kan pertimbangannya agak panjang Pak ya. Artinya walaupun punya uang, barangkali dengan kondisi seperti ini, mungkin orang akan berpikir 2-3 kali untuk membeli mobil baru misalnya. Mengapa dipilih industri ini? Itu juga banyak ditanyakan oleh teman-teman media. Kenapa nggak industri lain yang dipilih gitu misalnya untuk memberikan apa istilahnya ya, motivasi barangkali, insentif kepada industri untuk bisa bergeliat. Ya, karena industri otomotif itu tidak punya ketergantungan yang tinggi pada pemerintah. Jadi pemberian insentif PPNBM ini kan sebenarnya sekali mengubah aturan langsung berjalan secara otomatis, tidak perlu intervensi. Nah, sektor lain sudah mendapatkan dukungan lebih awal. UMKM itu mendapat alokasi 120 triliun tahun lalu. Lalu sektor-sektor seperti kesehatan, industri telekomunikasi juga sudah mendapat dukungan, bahkan juga yang berorientasi ekspor tahun lalu juga sudah mendapatkan support, termasuk produk-produk pertanian. Nah, itulah kenapa ini bukan yang terakhir, tapi justru ini awal. Jumpstart yang paling visible, paling mudah adalah sektor otomotif, karena tadi dengan mengubah peraturan, sistem sudah berjalan sendiri, tidak perlu intervensi, mekanisme pasar sudah berjalan. Nah, diharapkan ini menjadi awal, dan kita berkomitmen triwulan pertama nanti akan dievaluasi seperti apa efektivitasnya. Semoga ini betul-betul bermanfaat, Mas Vito, dan target tidak muluk-muluk. Pemerintah menargetkan sekitar 80.000 penjualan mobil, kalau di rata-rata 9 bulan kan hanya 11.000 tiap bulan. Artinya kalau sekarang 50.000, berarti hanya naik ke 60.000. Itu masih jauh di bawah penjualan sebelum pandemi yang mencapai 90 sampai 100.000. Jadi ini betul-betul hanya untuk membantu mengungkit supaya ada geliat dan menggerakkan sektor yang dianggap lebih cepat jumpstart. Oke. Sorry, ini pertanyaannya agak sensitif. Ini juga menunjukkan katanya ini lobby Gaikindo
cespleng juga ke pemerintah sampai pada akhirnya insentif ini keluar gitu? Ya, secara umum kalau saya mengamati rapat ke rapat ya, dari Kementerian Perindustrian sudah sejak awal sebenarnya dengan Gaikindo itu merancang usulan kebijakan untuk mobil listrik dan mobil hybrid. Sudah punya roadmap kita di sana. Kita juga sudah punya PP akan berlaku nanti bulan November 2021. Jadi komunikasi dengan industri sudah intens sejak jauh-jauh hari, termasuk wacana pengenaan beberapa disinsentif untuk mendorong mobil yang ramah lingkungan. Nah, belakangan koordinasi sudah dilakukan antar kementerian, Mas Vito, bukan dengan Gaikindo dan lembaga lain, tapi internal pemerintah antara Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, lalu diputuskan dalam sidang kabinet terbatas bersama Pak Presiden.